Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan-persamaan pada gerak harmonik sederhana. Jadi kita ilustrasikan dulu ya geraknya itu seperti apa. Misalkan kita ambil aja contoh gerak harmonik atau getaran pada pegas. Jadi misalkan nih ada pegas yang digantung beban, lalu pegas ini ditekan ke atas. Oke, ditekan ke atas. Lalu saat kita tekan nih, lalu tekanannya kita lepaskan, ya tangan kita lepaskan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pegasnya pasti akan kembali ke posisi awal. Tetapi tidak mungkin dia kembali langsung atau langsung diam di titik awal. Tetapi akan gimana? Akan ke bawah dulu seperti ini, ya kan? Akan ke bawah dulu seperti ini, lalu dia akan bolak-balik ke atas ke bawah, nanti akan lama-lama akan diam di titik keseimbangan lagi. Oke? Nah, kira-kira nanti akan seperti ini, maka kalau kita visualisasikan dengan itu ya, step by step-nya ya, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kita ambil dari titik atasnya itu, dari titik atasnya, maka dia akan melengkung tuh, seperti grafik, ya kan? Kalau kita ambil titik atasnya, dia akan melengkung seperti grafik, jadi grafiknya, gambarnya akan seperti ini. Oke? Nah, dengan titik tertinggi ini kita anggap sebagai amplitudo, yang terbawah ini juga kita anggap sebagai amplitudonya ya, paling atas atau paling bawah, yang bawah negatif gitu aja. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita belajar ya, kalau kalian sudah belajar fungsi trigonometri, kalian akan tahu bahwa kalau bentuk grafik seperti ini adalah bentuk grafik fungsi sinus. Maka nanti persamaan simpangannya sama dengan Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T. Oke, Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T. Nah, di yang video pada besaran-besaran gerak harmonik sederhana, kita tahu bahwa omega atau kecepatan sudut adalah sudut dibagi dengan waktu. Kalau waktunya kita pindah ruas ke kiri, maka kan jadinya kan omega dikalikan dengan T sama dengan theta. Maka theta ini kita ubah menjadi omega dikalikan dengan T. Jadi nanti rumusnya Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Kak, theta 0 ini apa, Kak? Theta 0 adalah posisi sudut awal. Nah, tetapi kalau misalkan tidak diketahui, ya anggap aja 0 derajat atau abaikan aja, gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita tahu bahwa nilai sin, berapa sih maksimum dari nilai sin? Nggak nilai sin itu nilainya itu 5. Nggak mungkin kan? Tetapi nilai sin itu maksimumnya adalah 1. Jadi, nanti Y akan maksimum kalau nilai sinnya sama dengan 1, ya. Jadi, maka bagaimana? Maka nanti Y maksimumnya atau persamaan maksimumnya sama dengan Y sama dengan A. Nah, sin omega T-nya jadi berapa? Jadi 1 ya, awalnya kan A dikalikan dengan 1. Jadi, simpangan maksimumnya sama dengan amplitudo. Gitu maksud kakak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya, persamaan kecepatan atau V. Persamaan kecepatan itu sama dengan turunan dari persamaan simpangan. Jadi gini nih, ini bacanya itu adalah turunan Y terhadap T. Ini kalian akan pelajari di turunan trigonometri. Jadi sederhananya gini. Misalkan nih, kalian punya sin X, kalau kalian turunkan, maka menjadi cos X. Simpelnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya sin 2X, maka kalau diturunkan, 2-nya itu keluar. Jadi, 2 dikalikan dengan cos 2X. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan gini, Kak. Sin 2X plus 5. Maka kalau diturunkan, yang keluar itu hanya yang menempel pada X-nya aja. Jadi, 2 dikalikan dengan cos 2X plus 5. Sama, gitu ya.
Oke, nah di yang sebelumnya persamaan simpangannya ya, kita ingat lagi, kita tulis Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Plus theta 0. Maka omeganya itu kita keluarkan. Jadi omeganya itu kita keluarkan, jadi V-nya omeganya yang nempel di T-nya ya. Karena kan di sini kan yang diturunkan itu yang menempel di T. Jadi T-nya itu keluar, jadi omega dikalikan dengan A, sin-nya diganti dengan cos. Jadi cos omega T plus theta 0. Gitu ya. Oke, jadi gini. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi. Nilai V-nya itu akan maksimum kalau nilai cos-nya itu sama dengan 1. Karena nilai maksimum dari cos itu pasti 1. Oke, tidak mungkin ada 1,1 aja nggak ada. 1,5 aja nggak ada ya. Pasti maksimumnya 1. Maka nanti nilai kecepatan maksimumnya atau Vmax-nya sama dengan omega dikalikan dengan A. Sebenarnya kan dikalikan dengan 1 karena nilai cos maksimumnya sama dengan 1. Gitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya persamaan percepatan. Persamaan percepatan itu sama dengan turunan dari persamaan kecepatan. Jadi ini bacanya turunan turunan V terhadap T. Gitu ya. Nah, kalau tadi sin diturunkan itu menjadi cos. Nah, kalau cos bagaimana? Kalau cos X diturunkan menjadi min sin X. Min ya. Jadi ingat ada negatifnya. Berarti kalau cos 2X sama dengan min 2 sin 2X. Gitu ya. Lalu contoh lagi. Cos 2X plus 5, maka kalau diturunkan menjadi min 2 dikalikan dengan sin 2X plus 5. Gitu ya, jelas ya? Jadi kalau persamaan ini kita turunkan, maka nanti jadi gimana? Ya udah, A sama dengan omeganya turun lagi nih, omeganya keluar lagi nih, omeganya keluar lagi jadi gini. Omega dikalikan dengan A. Nah, cos-nya itu diganti menjadi min sin dikalikan dengan min sin dalam kurung omega T plus theta 0. Gitu ya. Jadi omeganya kita kuadratin, negatifnya itu kita keluarkan aja. Maka nanti jadi minus omega kuadrat dikalikan dengan A dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Kita lanjut. Maka nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi A sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan A dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Nah, perhatikan ini apa ini? Ini sama kan dengan yang ini kan? Oke, berarti kalau gitu ini sama dengan Y. Maka min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Maka A persamaan percepatan sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan Y. Nah, ini nanti ingat-ingat ya, nanti akan sering kita pakai, terutama dalam penurunan rumus-rumus tertentu, ya. Jadi harus diingat rumus ini. Kita lanjut. Nah, konsepnya sama seperti yang ini tadi. Nilai A itu akan maksimum jika sin-nya itu sama dengan 1. Maka nanti A maksimumnya sama dengan min omega kuadrat dikalikan dengan A. Gitu ya, min omega kuadrat dikalikan dengan A. Jelas ya untuk persamaan-persamaan pada gerak harmonik sederhana ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada sudut fase. Nah, sudut fase itu apa? Jadi kita tulis dulu persamaan simpangannya tadi. Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Nah, sudut fase itu ya ini tadi kan. Ini kan sudutnya. Ini namanya sudut fase. Jadi yang di dalam kurung itu adalah sudut fasenya. Jadi tetanya sama dengan omega T plus theta 0. Gitu ya. Ingat ya, theta 0 kalau nggak diketahui di soal, anggap aja 0 atau abaikan aja. Oke? Kita lanjut. Ada namanya fase gelombang. Sebenarnya fase gelombang itu hanya bentuk lain dari sudut fase. Oke? Kalau sudut fase itu kan maksimum 360 derajat. Ya. Jadi kalau fase gelombang itu adalah perbandingan sudut fase dibanding dengan satu putaran penuh atau dibanding dengan 360 derajat atau 2pi. Maka
fase gelombang sama dengan sudut fase dibagi dengan 2pi. Jelas ya sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, lalu apa hubungan antara simpangan, amplitudo, kecepatan sudut, dan kecepatan ya, dan kecepatan sudut dan kecepatan omega dan V. Oke, kita analisis dulu pelan-pelan seperti ini. Perhatikan. Jadi kalau dari persamaan Y, kita punya persamaan gini. Y sama dengan A dikalikan dengan sin omega T plus theta 0. Nah, lalu sekarang A-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi Y per A sama dengan sin omega T plus theta 0. Gitu ya. Kalau kita menggunakan konsep trigonometri ya, buat segitiga sama, segitiga siku-siku. Kita buat segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah theta. Tetanya ya, ini anggap aja theta ya. Jadi ini theta atau sudutnya, sudut fasenya gitu. Oke, ingat. Jadi kalau sin theta itu sama dengan depan dibagi dengan miring ya. Depan dibagi dengan miring. Jadi kalau gitu di sini depannya adalah Y, miringnya adalah A. Jadi kita plotkan di grafik di segitiga ini. Miringnya itu A, depannya itu Y ya, Y per A. Oke. Nah, maka kalau gitu kalau kita mencari alasnya bagaimana? Kita pakai Pitagoras aja ya. Pitagoras anggap aja alasnya itu X. X-nya sama dengan akar dari A kuadrat plus Y, minus ya, minus Y kuadrat. Gitu kan? Jadi di sini akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Jelas ya sampai sini ya? Selanjutnya kalau kita mencari cos theta bagaimana? Kalau kita mencari cos theta, ingat kalau cos itu sama dengan samping dibagi dengan miring. Nah, sampingnya di sini berarti akar dari A kuadrat min Y kuadrat dibagi dengan miringnya adalah A. Jadi kita ketemu ya rumus cos theta-nya atau persamaan cos theta-nya berapa. Nah, selanjutnya substitusikan nilai ini ke persamaan kecepatan. Kita punya persamaan kecepatan tadi kan V sama dengan omega dikalikan dengan A dikalikan dengan cos omega atau cos theta gitu aja ya. Cos dikalikan cos sudut fase. Nah, cos theta-nya kan ini. Maka kita tulis V sama dengan omega kali A dikalikan dengan akar dari A kuadrat min Y kuadrat per A. A-nya kita coret. Maka kita dapat hubungan antara V, A, omega, dan V sama dengan omega dikalikan dengan akar dari A kuadrat min Y kuadrat. Jelas gak sampai sini? Oke, silakan ditulis dulu ya, ditulis lagi, dipahami lagi. Kalau misalkan masih belum paham, silakan tanya di komen. Suatu getaran harmonik sederhana mempunyai persamaan Y sama dengan 4 kali sin 16 pi-t, di mana Y dalam cm dan A dalam second dan T dalam second. Tentukan amplitudo, frekuensi, periode, kecepatan saat T sama dengan 1/8 second, percepatan saat T sama dengan 1/4 second, dan fase saat T sama dengan 1/16 second. Kita tulis dulu persamaannya. Persamaan awalnya adalah Y sama dengan 4 dikalikan dengan sin 16 pi-t. Jadi 4 ini adalah sebagai amplitudo, sedangkan yang koefisiennya T itu adalah omega atau kecepatan sudut. Oke, yang A amplitudonya udah jelas ya, amplitudonya itu 4. 4 dalam angka Kak, tergantung di soalnya nih. Ternyata dalam cm, berarti 4 cm. Kalau misalkan diameter ya berarti 4 meter gitu ya. Yang B, untuk mencari frekuensi kita bisa pakai rumus omega. Omega atau W sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Jadi omeganya di sini kan 16 pi. Sama dengan 2pi dikalikan dengan FO, maka F-nya sama dengan 16 bagi 2 jadi 8 Hz. Nah, selanjutnya periode. Periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi periodenya sama dengan 1/8 second. Udah gitu aja. Lanjut, yang D. Yang D ini yang ditanyakan adalah
kecepatan. Jadi persamaan dari kecepatan itu sama dengan V sama dengan omega dikalikan dengan A dikalikan dengan cos omega T. Oke, omeganya itu 16 pi dikalikan dengan A-nya itu 4 dikalikan dengan cos kali 16 pi kali T-nya di sini 1/8. 1/8. Jadi ya, jadi 64 pi dikalikan dengan cos 2 pi. Nah, cos 2 pi itu kan berarti cos 360 derajat ya, atau cos 0 ya. Nah, cos 0 itu 1. Jadi di sini 64 pi dikali 1. Maka sama dengan 64 pi, satuannya cm per second. Karena tadi satuannya masih cm, tidak diubah. Lanjut, yang E. Kita mencari percepatan. Jadi persamaan percepatan itu kan min omega kuadrat dikalikan dengan A kali sin omega T. Kita masukkan angkanya min 16 pi dikuadratkan dikalikan dengan A-nya itu 4 dikalikan dengan sin 16 pi T-nya itu 1/4. Oke. Nah, selanjutnya minus 256 pi kuadrat kali 4 dikalikan dengan sin 4 pi. Nah, sin 4 pi itu kan berarti sin 720 berarti sin 0 ya. Sin 0 berarti sin 0 itu 0. Maka di sini min 1024 pi kuadrat dikalikan dengan 0. Oh, berarti percepatannya ya 0 gitu. Yang terakhir, F. Yang ditanyakan fase ya. Sebelum kita mencari fase, kita cari dulu sudut fasenya dulu. Sudut fase itu kan berarti yang ada di dalam kurung ini loh. Jadi ini loh. Ini adalah sudut fase. Ini sudut fase ya. Jadi itu theta. Jadi tetanya sama dengan 16 pi T. Jadi 16 pi dikalikan T-nya itu 1/16. 1/16. Maka kita coret, maka sudut fasenya adalah theta. Nah, untuk mencari fase, rumusnya itu adalah sudut fase dibagi dengan 2 pi. Jadi, pi dibagi dengan 2 pi, kita coret, maka hasilnya adalah 1/2. Jadi, fase gelombangnya saat 1/16 second sama dengan 1/2. Fase gelombang tidak ada satuannya, gitu ya. Sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis sederhana dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter dan T adalah waktu dalam satuan second. Tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. Pertama, amplitudo, frekuensi, periode simpangan, simpangan maksimum, simpangan saat T sama dengan 1/60 second, simpangan saat sudut fasenya 45 derajat, dan yang terakhir sudut fase saat simpangannya 0,02 meter. Nah, oke gini, perhatikan ya. Jadi kita tulis dulu deh, kita tulis dulu persamaannya dulu ya, biar gampang ya. Jadi persamaannya itu kan Y sama dengan 0,04 dikalikan dengan sin 20, kita dalam kurung aja gini ya, biar gampang ya, 20 pi T gitu ya. Jadi 0,04 ini adalah amplitudo atau Y maksimum. Sedangkan di sini nih, ini adalah omega gitu. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Yang A. Yang A, amplitudo itu adalah, ya berarti itu udah kakak jelasin ya di situ ya. Jadi amplitudonya 0,04 meter. Gitu. Selanjutnya yang B, ini mencari frekuensi. Ingat, rumus omega itu kan 2pi dikalikan dengan F. Jadi nanti kalau mencari F sama dengan omega per 2pi. Jadi F-nya sama dengan omeganya itu 20pi per 2pi. Jadi nilai F-nya sama dengan 10 Hz. Gitu. Nah, sedangkan yang C namanya periode itu kan kebalikan dari frekuensi. Jadi 1/F. Jadi periodenya sama dengan 1/10 atau 0,1 second. Gitu. Nah, yang D, Y maksimum. Ingat ya, Y maksimum itu sama dengan amplitudo, berarti sama seperti yang A. Jadi amplitudonya sama dengan 0,04 meter gitu. Oke.
D, sekarang yang E. Kita tulis dulu di sini E. Yang E yang ditanyakan adalah Y saat T-nya sama dengan 1/60 second. Ya udah, tinggal disubstitusi aja. Jadi Y sama dengan 0,04 dikalikan dengan sin 20 pi, T-nya diganti dengan 1/60. Ini kita coret, ini dapat 3 ya. Jadi pi per 3. Jadi 180 bagi 3 itu berarti 60 derajat. Jadi Y sama dengan 0,04 dikalikan dengan sin 60 derajat. Jadi Y-nya sama dengan 0,04 dikalikan sin 60 itu akar 3/2. Maka simpangannya sama dengan 0,02 akar 3 meter. Gitu. Itu simpangan saat T sama dengan 1/60 second. Sekarang yang ditanya adalah F-nya, yang F yang ditanya adalah simpangannya saat sudut fasenya 45 derajat. Nah, ini lebih gampang ini. Jadi yang F itu kan Y saat ditanya tetanya, Y-nya saat tetanya 45 derajat. Ya, teta ini kan berarti omega T ya. Jadi sebenarnya kan rumus awalnya kan gini. Y sama dengan A dikalikan dengan sin teta. Jadi Y-nya sama dengan 0,04 dikalikan dengan sin 45 derajat. Jadi Y-nya sama dengan 0,04 dikalikan dengan sin 45. Sin 45 itu akar 2/2. Jadi Y-nya sama dengan 0,02 akar 2 meter. Gitu. Lalu yang terakhir yang G, yang ditanya adalah sudut fase. Sekarang kebalikannya ya. Sudut fasenya berapa saat simpangannya itu 0,02 meter. Berarti sama ya. Konsepnya sama seperti yang F. Jadi Y sama dengan A dikalikan dengan sin theta. Yang kita cari adalah tetanya sudutnya berapa. Y-nya 0,02 sama dengan 0,04 dikalikan dengan sin theta. Jadi nanti sin tetanya sama dengan 0,02 per 0,04. Jadi sin theta sama dengan 1/2. Theta yang hasilnya 1/2 itu 30 derajat. Gitu ya. Jadi sudut fasenya adalah 30 derajat. Gitu.